اللهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وذريته وعلى المسلمين والاولياء والصلاه والسلام على الجدير الشهداء والاولياء شهداء البادر جل المرسلين وشهداء القربان واولياء المسلمين تنتهي bersama kita Allahumma salli ala Muhammad kita Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. As-salamatu min afatil lisani kal ghibati wan namimati wa ghairiha minal muhlikati. Yang ketiga, selamat daripada penyakit lisan seperti ghibah, namimah dan selainnya daripada sekalian yang membinasakan. Kalau kita berkhalwat tidak ada orang yang kita ajak berbicara, maka selamat mulut kita daripada ghibah dan namimah atau adu domba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksaru khotoya ibni Adam fi lisani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan dosa manusia itu dari lisannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, bahwasanya sampai saat ini kita masih dipanjangkan umur, kita masih diberikan kesehatan zahir maupun batin, masih diberikan waktu dan kesempatan serta kelapangan sehingga kita bersama-sama kembali bisa berhadir bersama di dalam majelis ini. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini membawa manfaat dan maslahat di dunia dan dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat, pengikut dan pecinta sunnah-sunnah beliau ila akhir zaman, yang kita harapkan kita semuanya bersama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga kita semuanya masuk ke dalam surga Allah berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membicarakan manfaat daripada khalwat atau uzlah. Yang ketiga, kata beliau, as-salamatu min abatil lisan. Orang yang menjauh dari keramaian, mengurangi keluar yang tanpa ada arti dan tujuan, maka itu menyelamatkan daripada bahaya lisan. Seperti kal ghibati, seperti ghibah wan namimah dan adu domba, wawariha minal muhlikat, dan daripada selain daripada dua itu, yaitu daripada yang membuat kerusakan, minal muhlikat. Karena kita ini amunnya kada hati-hati di dalam berbicara, bergaul, akan menimbulkan yaitu bahaya di dalam diri kita. Yang tadinya kita hendak menggibah orang karena melihat pergaulan macam-macam, mendengar pembicaraan macam-macam, akhirnya timbul ghibah, timbul membuka aib orang dan sebagainya.
Padahal ketika hati kita terjangkit penyakit-penyakit batin seperti itu, maka seakan-akan kita ini hidup membawa beban. Karena penyakit-penyakit hati itu berat dirasakan di dalam diri. Kalau zahirnya orangnya kadang-kadang sehat aja, kuat orangnya, sehat, berjalan lari, memikul beban kuat, tapi beban batinnya itu yang memberatkan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena di dalam batinnya mengandung penyakit-penyakit batin yang membawa berat di dalam batinnya. Orang yang menggibah itu karena ada dia bergaul. Kenapa? Karena dia melihat sesuatu. Karena di dalam diri kita ini lubang dua yang menuju ke hati itu mata dan telinga. Karena mendengar masuk ke dalam hati, karena melihat masuk ke dalam hati. Lalu timbullah penyakit-penyakit hati. Umpama kita ini tersinggung, kita ini tersinggung, itu berarti kan penyakit hati. Penyinggungan itu penyakit hati. Karena penyinggungan, tersinggung, sakit hati, hatinya berat, sakit di dada di sini. Kenapa itu dipelihara? Kalau itu memberatkan kehidupan kita, memberatkan hati kita, memberatkan pikiran kita. Itu baru tersinggung aja. Umpamanya egois, terlalu menjaga kepentingan diri, akhirnya kadang-kadang kalah, harus dirinya yang menang, harus dirinya yang paling bagus, harus yang paling dirinya yang paling terlihat khusyuk, yang paling terlihat berilmu, yang paling terlihat ini sebagainya. Itu kan penyakit hati yang ada dalam diri manusia yang membebani kehidupannya. Membebani. Kenapa aku maka tersinggung? Berarti aku merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, tersinggung itu penyakit hati yang membuat hati seseorang menjadi berat, sakit. Coba dibuangi. Umpamanya amarah, tersinggung lalu marah. Marah itu bodoh, itu penyakit hati. Penyakit hati yang membebani dalam kehidupan. Memang kelihatan zahir kayaknya kuat, tapi batinnya rapuh, batinnya sangat rapuh. Orang yang menyimpan penyakit-penyakit hati itu membebani di dalam hatinya, penuh di sini. Nah, umpama piani rasa kurang syukur, rasa kurang syukur itu kan penyakit hati. Akhirnya kurang aja, di hati kada nyaman, rakus, sudah kurang aja. Coba bersyukur, alhamdulillah awak sehat. Alhamdulillah makan, kada terbebani hutang seadanya, sederhana. Alhamdulillah, syukur dengan apa nikmat. Lapang hati. Coba kalau di dalam hati itu tidak ada penyakit-penyakit hati itu yang ditimbulkan dari penglihatan dan pendengaran yang disebabkan oleh pergaulan. Orang umpamanya di dalam dirinya ada rasa khawatir. Khawatir itu penyakit hati. Iya nih, aku nih hutang nih lunas ada. Kira-kira aku nih kayak apa? Nah, khawatir itu membebani dalam hati. Nah, ibaratnya kita pikir pun terjadi, kada dipikir pun terjadi. Baik yakin sama sekali di dalam hati, supaya kan ada beban di dalam hati. Nah, orang yang kadang mau bahagia, kadang mau ceria, kelihatannya merenung terus, itu karena mengandung dalam hatinya penyakit-penyakit batin yang dia disimpannya, kadang mau ingin membuanginya. Akhirnya kayaknya beban terus. Dan bertemu orang aja senyum aja sulit benar melihat senyumnya aja sulit benar. Nah, itu penyakit-penyakit batin. Nah, salah satu cara jalannya kita mengurangi pergaulan yang di situ tidak ada faedah manfaat baik bagi diri ataupun bagi orang lain. Karena penyakit batin itu, makanya tasawuf itu bukan ilmu aneh-aneh. Tasawuf itu bukan ilmu aneh. Membuangi penyakit batin, dibersihi, lalu diisi penyakit diisi dengan sifat yang terpuji.
Kalau sudah diisi dengan sifat yang terpuji, baru nampak di situ apa yang kita kerjakan adalah kebaikan daripada Allah. Jadi orang tajali nampak kebaikan-kebaikan Allah dalam diri. Tapi kadang mau kita meningkat ke tahali sebelum tahali, sebelum membuangi penyakit-penyakit tadi. Ada bisa kita membuangi memasukkan dalam sifat-sifat yang terpuji. Ada syukurnya, ada qanaahnya, ada sabarnya, ada ikhlasnya. Itu kadang mau masuk selama di situ dengki ada, egois ada, sombong ada syukur ada, kekhawatiran ada perselingkuhan Allah ada. Nah itu sulit. Maka orang perlu bertahun-tahun. Bukan ilmu yang aneh. Kalau kita masuk ke ranah tasawuf, tapi kita kadang mau mempraktekkan, kadang mau menerima, nah dengki harus dibuang, kadang mau menerima, nah itu jadi pandir. Tapi prakteknya nol, karena jalannya kadang-kadang memang itu. Dibuangi dengkinya, dibuangi dendamnya, sombong dibuangi, merasa lebih baik dibuangi, riak dibuangi, sum'ah dibuangi, ujub dibuangi. Nah, rakus dibuangi, bubututnya dibuangi. Itu tuh akhirnya kita sibuk untuk memperbaiki diri tanpa memandang kebaikan pada diri dan tanpa memandang kejelekan pada orang lain. Itu tasawuf itu. Bila ada dosa kecil itu tasawuf. Kadang-kadang mau. Bila kita anak santai-santai, tidak mengaji sudah tanpa kita memerangi nafsu. Penyakit-penyakit batin tadi tidak ada efeknya. Berpahala aja Pak, hadir di majelis itu berpahala, gurih kan atau berpahala. Tapi karena kita itu mendengarkan lalu kita mentafakuri, memikirkan, kita hayati yang kita dengarkan, lalu ada usaha untuk mempraktekkan, mau tuh baik, Tapi tidak sekedar hadir, ada ya lawas menunggu hidayah Allah, menunggu patron lawas. Karena memang memperbaiki diri itu paling baik duduk di majelis ilmu, rutin berseri terus, mau baik. Namun sekedar takbir akbar bulan sekali, mendatangkan dari Jakarta dari mana, sulit itu. Itu sekedar syiar yang besar itu kan ibaratnya. Nanti kalau kita duduk di majelis berseri, semalam babnya apa namanya, bab kholwat, minimal pada diri, mengurangi kita beramian, mengurangi itu minimal. Makanya di dalam pertemuan seorang para habaib mengatakan, Yazidin, hada zamanus suqut, inilah zaman orang yang selamat itu orang yang banyak berdiam. Zamanus suqut. Lalu walujumul buyut, dan banyak diam di dalam rumah. Luzumul buyut melazimi diam di dalam rumah. Muntung jangan tapi banyak berpandir, seorang jangan tapi keluyuran, kecuali urusan mencari nafkah dan urusan keluarga, silaturahim, menuntut ilmu, lain daripada itu jangan tapi. Jadi hadza zamanus suqut, ini zaman orang yang selamat banyak berdiam. Dua, luzumul buyut, banyak diam di rumah, kecuali satu, keluar mencari nafkah, keluar menuntut ilmu, keluar silaturahim dan bagi mengabulkan hajat orang lain. Bila ada luzumul buyut, banyak diam di rumah. Lalu waridho bil qad, dan ridho dengan pemberian Allah. Usaha semaksimal mungkin hasilnya yang kita dapat dari Allah ridho. Tiga ini sampai kapan? Hatal maut atau ilal maut, sampai merenggut kematian itu. Jadi tetap banyak berdiam, jangan penting, jangan berpandir, jangan kena terpeleset untuk kita berpandir. Karena jangan Nabi apa? Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksaru khotoya ibni Adam fi lisani. Kebanyakan dosa manusia itu karena terpelesetnya lisannya berbicara. Nah, itu makanya sangat masuk akal orang hada zamanus suqut waluzumul buyut waridho bil qad ilal maut. Banyak diam diri, artinya jangan tapi berpandir. Banyak diam di rumah, jangan tapi perjalanan yang ada karuan. Ridho bil qad, dan ridho dengan pemberian Allah yang sudah ditakdirkan untuk kita ilal maut, sampai ke mati selamat. Zaman kayak ini, masya Allah.
Kalau kita telaah kejadian-kejadian kayak di Sumatera, di Aceh, kayak apa julukan Aceh dulu, Serabi Mekah. Serabi Mekah artinya tempat orang beribadah, orang alim, semua tutup aurat jilbab. Tapi zaman akhir nanti dilihat teguran Allah, bila nanti kadang awal ditegur dengan para orang ulama menyampaikan kalimat-kalimat yang menyadarkan dalam hati yang ada mempan, Allah yang bertindak. Allah yang bertindak. Kalau sudah kayak itu terjadi bencana, yang beriman ikut merasakan bencananya, orang soleh ikut terdampak. Nah itu kenapa Allah memperingatkan langsung. Kenapa? Karena ulama yang membimbingnya sudah diherangi lagi, sudah alergi. Alergi mendengar kebenaran itu tandanya apa? Tandanya penyakit hatinya sudah parah, sudah mati. Mun hati itu mati, sulit. Amun garing, sakit masih bisa disembuhkan. Obat hati 5 perkara, baca Quran, itu hati yang sakit bisa sembuh di tengah malam, sepertiga malam, kumpul orang soleh, banyak lapar-lapar diri. Nah, itu hati yang sakit. Tapi kalau hati yang mati, itu kayak apa? Kadang-kadang sedikit-sedikit hendak dengan kebaikan. Alergi pokoknya. Hati mati itu. Sudah hati mati, kenapa? Karena kelelawasan dia berenang di dalam sifat-sifat yang tercela di dalam batin tadi. Seperti seorang perempuan yang tidak berakal melihat anaknya mati tertawa. Kenapa? Karena hatinya mati. Orang kayak itu juga kalau sudah bergelimang terus di situ, dia bergelut dalam kemaksiatan zahir maupun batin sampai hatinya mati, ibarat orang dicucuk jarum kada merasa. Padahal kita ini dicucuk jarum sedikit merasa, kenapa? Masih hidup. Tapi orang mati itu pada tatak-tatak, tangannya, yang kada merasa sakit. Kenapa? Jasadnya mati, rohnya kada ada. Itu kita ini bilanya sudah mulai sakit hati ini karena banyak kemaksiatan zahir maupun batin, lawasnya bergelimang dalam dosa zahir, dosa batin. Itu maksiat kadang menyesal, peringatan atau bacaan-bacaan yang menyebabkan orang itu bisa sadar kadang mempan lagi. Nah, itu berarti hati itu sudah parah sakitnya. Mungkin sampai mati sama sekali. Hati yang mati ya berbuat maksiat, bangga, berkisah, bercerita, tidak ada penyesalan, itu hati itu mati. Ibarat orang mati ditatak-tatak pun tidak terasa. Namun masih sakit tuh masih bisa diobati. Masih sakit masih diobati. Kumpul di majelis ilmu, membaca Al-Quran, banyak puasa sunnah. Itu mau sembuh, karena hati itu macam-macam. Ada hati yang sakit, ada hati yang mati, ada hati yang rindu, syauq karanya, ada hati yang cinta, mahabbah karanya, macam-macam hati. Nah kita ini golongan hati yang mana? Maka termasuk bagiannya, obatnya adalah di situ majalis hikmah. Duduklah engkau di majelis-majelis ilmu yang uraian di situ bisa menyebabkan kita tafakur, ingat akan aib diri, kekurangan diri, lalu belajar kita memperbaikinya. Itu majelis-majelis seperti itu. Majelis-majelis seperti itu. Maka itu jalan termasuk jalan yang menyelamatkan kita, menyelamatkan daripada penyakit-penyakit batin kita. Karena selamanya kita ini, makanya kita menuntut ilmu kan 3 yang pokok. 1 ilmu syariat, yaitu termasuk fikih, tata cara ibadah, kayak apa puasa, kayak apa zakat, kayak apa haji, kayak apa sembahyang, kayak apa wudhu, itu hukum syariat fikih. Yang kedua, yang harus kita haji apa? Tauhid. Tauhid itu kenapa? Supaya kita kadang menduakan Tuhan di dalam beribadah. Tujuan itu satu aja. Apa? Engkau aja ya Rob. Lalu tasawuf, membersihi penyakit-penyakit hati yang bisa menghilangkan pahala ibadah kita. Nah, cukup kita syariat aja. Makanya bilangnya orang cukup mengaji syariat aja, pikir aja mahir, pasti ketujuh mengual, pasti ketujuh membantah.
Anaknya merasa mahir syariat, tapi mau dia di sana ada dilapisi dengan ilmu tasawuf, pada mau. Karena hati yang lapang akhirnya menerima kesalahan orang lain, terus menerima nasihat orang lain. Nah itu tasawuf artinya. Jadi kan cukup kita cuma syariat tanpa hakikat, tanpa tarekat, tanpa hakikat. Kena timbullah ma'rifat. Hadiah dari Allah itu ma'rifat. Hadiahnya dari Allah. Ini terus kita baca, terus kita hadir kayak batu yang keras ditetesi banyu, padahal banyu itu lemah, tapi karena terus menetes batu yang keras pun bisa menjadi lubang, bisa menjadi berlubang. Assalamatu min suhbatil asrari li anna suhbatahum fasadun azimun bidini. Selamat daripada bersahabat dengan orang-orang yang jahat, karena bersahabat dengan orang-orang yang jahat itu kerusakan yang besar pada agama. Orang-orang yang jahat itu seperti orang-orang yang senang gibah, orang-orang yang senang minum arak, orang-orang yang senang di sini rentenir, orang-orang yang zalim, penzina. Apabila kita menyadari, maka kita tidak akan bergaul dengan mereka. Lebih baik kita berdiam di rumah, mengurangi pergaulan. Tapi kalau kita bergaul, ada kemungkinan kita akan bersahabat dengan mereka itu. Kalau kita akrab dengan orang-orang yang berbuat kejahatan, maka agama kita akan rusak. Kalau akrab kita dengan orang-orang yang senang melakukan riba, maka agama kita akan rusak. Kalau akrab dengan orang-orang yang berbuat zalim, maka agama kita akan rusak. Akrab dengan para pejabat-pejabat yang korupsi, yang mencuri uang rakyat, maka agama kita pun akan rusak tanpa kita sadari. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang saleh yang bisa membuka hati kita, menyadarkan diri kita, melihat aib-aib diri kita, itulah yang menyelamatkan kita dari kerusakan. Kita ini kan sekarang ini ada di dalam satu alam ruang fase yang diidam-idamkan oleh orang yang sudah mati. Yang duduk di majelis ini kan satu waktu yang diidam-idamkan oleh orang yang sudah mati. Tapi sampai kiamat mereka tidak akan kabul permintaannya untuk duduk di majelis ini. Bayangkan, mulai Nabi Adam sampai sekarang berapa miliar orang yang sudah mati. Itu semuanya seandainya ditanyakan kepingin hidup itu kenapa? Kepingin sedekah, kepingin bersujud, kepingin itikaf, kepingin menuntut ilmu. Tapi mereka kadang kalah lagi. Nah kita ini ada di dalam yang diidam-idamkan orang yang mati itu. Nah kita sekarang masih ibaratnya bernapas, Allah pahala sudah. Setiap napas berpahala terus. Maka beruntung kita bila kita masih semajelis dengan orang-orang soleh. Beruntung kita bila kita masih mendengar kalam-kalam Allah, hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan para ulama. Karena itu diidam-idamkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia di sana. Nah, maka salah satunya orang jangan bersahabat dengan orang-orang yang biasa berbuat kesalahan. Yang salah. Karena kita ini orang awam ini kadang mampu, pasti kebanyakan kita terpengaruh. Kecuali orang-orang wali lagi. Orang wali itu mendekati mereka itu untuk menariknya. Nah kita jangan coba-coba, kita yang tergiur. Kita ini umpamanya nih, sampai merokok, ada merokok lagi. Tapi bergaulan merokok sekali, karena menghormati lalu ini sebilah barang sebilah. Ayo bapak supaya orang dia merokok akhirnya. Terus sama itu minum arak kayak itu juga, ada amping, ada arwah karena berkumpul dengan orang itu. Lain minum, menghormati, seteguk dua teguk menghormati, iya pulang akhirnya. Qala ba'duhum ma fasada man fasada illa bisuhbati man fasad. Tidaklah rusak orang yang rusak itu melainkan sebab berteman dengan orang yang sudah rusak. Ya di dalam hati kita membenci jangan. Membenci jangan. Orang berhakikat, orang bertasawuf membenci jangan. Karena pandangan hakikat baik buruk datangnya dari Allah. Orang dasar diuji Allah terjerumus di dalam keburukan, tidak bisanya menghindar. Maka syariat kita marah,
Beruntah kita haramnya digawainya syariat, tapi hakikat dalam hati doakan dia supaya Allah memberikan hidayah dan petunjuk, supaya ampihinya mabuk, supaya ampihinya mencuri, supaya ampihinya bergaul dengan orang-orang yang petunjuk mengadu domba dan sebagainya. Itu hakikat. Tapi syariat tetap jangan didekati orang itu. Kalau kita tidak mampu untuk menariknya, kenapa? Yang ditakutkan kita katut, kita masuk ke dalam perangkap-perangkap kejahatannya. Nah itu yang berbahaya. Tapi kalau sampai mampu, yakin dengan keimanan dan kekuatannya, bisa menggauli pelan-pelan, bisa menarik, bagus. Dakwah yang bagus. Tapi emang kita sendiri aja masih belang kambing, kadang masih saring, masih tersinggung, masih ada dendam-dendam, masih iri-iri masih ada. Sibuk aja dengan diri kita aja dulu. Sibuk dengan diri kita. Umumnya seorang akan menjadi rusak karena dia berteman dengan orang-orang yang rusak. Kalau kita beruzlah atau berhormat dan tidak berkumpul dengan manusia, maka kita selamat dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang dimasukkan ke dalam kelompok orang yang jahat. Pandangan matanya bisa menularkan kejahatan kepada kita, terutama kita yang tidak kuat keimanannya. Jadi kalau ada orang jahat yang memandang kepada kita, maka lebih baik ya sidin kita berjauh, karena pandangan itu bisa mendatangkan laknat Allah kepada kita. Apalagi anak-anak yang kecil-kecil, jangan mau disentuh-sentuh orang-orang yang rusak itu, karena keringat mereka itu adalah keringat yang dilaknat oleh Allah. Jadi sangat berbahaya bersahabat akrab dengan orang-orang yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang jahat itu, sebab pandangan matanya bisa merusak agama kita. Apalagi sentuhannya, terlebih lagi kita memakai bekas pakaiannya atau meminjam kendaraannya, semua kejahatan sesuatu yang terkait dengannya membahayakan agama kita. Sebaliknya orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai Allah, pandangan mereka itu mendatangkan rahmat, keringat mereka itu mendatangkan rahmat, semua yang bagus mereka itu mendatangkan rahmat Allah, bekas mereka mendatangkan rahmat Allah. Makanya orang-orang yang mati dalam kitab fikih disunahkan membawa sesuatu bekas orang yang soleh, baik kainnya atau lain-lainnya, karena itu memberi manfaat. Demikian sebaliknya orang-orang yang jahat pun demikian, akan menimbulkan dampak kepada mereka yang belum kuat hati dan keimanannya. Dengan kita khalwat, kita terhindar dari persahabatan dengan mereka itu. Makanya ada ulun baca dalam kitab, bila kita ini makan terus piring kita ini bekas dijilat anjing umpamanya, maka 40 hari hati kita ini keras. Dia sudah dicucikan, sudah dibersihkan, suci sudah pakai air campur debu, masih bersih, nanti semoga letoh, tapi bekas. Bahkan kita membesi kucing, kalau kucing kita itu galak, kucing kita itu kadang-kadang menerkam, kadang-kadang bisa menggigit. Sampai kalau makan kucing itu jangan dekat dan makan dengan sampean. Itu bisa, apalagi anak-anak kita, karena bekas-bekas binatang buas, binatang yang najis, nah itu membekas pada diri kita. Nah termasuk orang jahat itu sifatnya itu adalah dihukumi najis, sifatnya najis batin, najis batin. Nah, najis batin itu bisa mempengaruhi pada diri kita. Makanya pandangannya, keringatnya, bekas bajunya, makan join bersamanya, hisap rokok bergantiannya, kalau itu adalah orang-orang yang jahat, artinya di situ mengkawan dijauhi. Sebaliknya kalau orang soleh, pandangan matanya itu mengingatkan kita kepada Allah, pandangan matanya rahmat, bekasnya rahmat. Kita ini duduk di bekas kedudukan orang soleh, dapat rahmat, dapat berkah. Makanya sahabat-sahabat dulu kan gitu, kalau rindu kepada Rasulullah, mana selimut Nabi, mana piring Nabi, mana gelas Nabi, nah, dipakainya menjadikan rahmat, menjadikan barokah. Ya orang yang nggak ada mampu jadinya sirik misalnya. Padahal
sudah ada seperti mulai dahulu zaman para sahabat. Jadi bekas-bekas kemaksiatan, makanya saya ceret umpamanya bekas ceret itu bekas di situ dituangi arak umpamanya, itu bisa mempengaruhi itu, walaupun sudah dicuci bersih. Jadi bahayanya besar, apalagi kalau kita akrab dengan orang-orang kayak itu. Kalau iman kita masih terombang-ambing, masih labil, belum stabil, belum kuat, kebanyakannya ini akan hanyut kembali kepadanya. Umpat akhirnya, umpat golongannya, umpat kebiasaannya. Kalau sedar kita artinya menegur tetap baik, tidak apa-apa. Tapi mendekat, akrab, itu membahayakan. Jadi bekas mereka mendatangkan kematuratan. Tapi kalau bekas orang-orang alim, orang-orang soleh, jadi mendatangkan rahmat. Makan aja nah, dalam sebuah hadis, engkau makan dengan orang soleh, orang alim, sesuapan, makan sesuapan, duduk sesaat, berjalan berlapan langkah dengan orang alim itu, biar dapat karomahnya, biar dapat kemuliaannya, biar dapat rahmat dan barokah. Hanya orang Bahar itu kalau ada orang alim, masya Allah. Dan mereka yang sudah paham kayak itu berebut, hadap-hadap kalau orang alim itu berebut. Belum nih kadang-kadang kalau di masjid-masjid di luar sana sampai ada nyaman. Ini di sini kemana mati sulun tempatnya. Jadi ini mati sulun di mana? Di Sipak, di Jalan Lele, di Tal 7 sana, di sini subuh tadi di Ar-Rahman, Kejawali 8 ada. Kadang-kadang ulun ini sumpah apa sandal ulun ini disimpan diangkat di dalam masjid itu, di teras di dalamnya itu, di terasnya. Oh jangan. Ulun ada keluar tuh sandal sudah dibawa, ditaruh di teras masjid di atas, bukan di bawah. Jangan di atas, di bawah aja. Saking hendak apanya, hendak akrab, hendak bebandiran, hendak ini anak contoh kecil aja Pak. Yang orang apalagi kalau orang yang sudah besar kedekatannya dengan Allah, luar biasanya. Nah, duduk dengannya tuh akan membekas dalam hati. Semangat beribadah tuh ada, semangat beribadah. Dulu di Pal 2 tuh mana? Di Pal 2 tuh kan masih ada arwah guru musid. Orang tuh habis sembahyang subuh sampai esok ada yang kulitnya, lah masalah. Mulai subuh sampai esok ada kulitnya. Kenapa? Gurunya mengeluarkan, gurunya mencontohkan. Jadi parkir sepeda motor itu masih banyak di halaman masjid Sembilan Muhtadin tuh, Pal 2 kuburan sampai esok hanya kulit. Hari subuh itu sampai esok hanya kulit. Barokahnya hampir semua di komplek Pal 2 itu sudah pernah umroh semua. Walaupun ada yang di barang ada ini umroh biasa. Nah, padahal ada seberapa? Di semangat akhirnya. Nah, karena artinya menuruti semangat rame-rame gitu. Nah, di dalam beribadah, karena berkawan dengan orang soleh mempengaruhi kita. Berkawan dengan orang yang jahat mempengaruhi kita. Jangan tapi akrab-akrab, bukan melarang dia berkawan ada, tetap baik lawan orang, menegur, menghormati orang. Tapi untuk nangjar orang seruntung, semuk, seliur, saling. Nah, itu mempengaruhi. Mungkin jangan angkuh, jangan. Ya Allah, bisa mungkin memang mampu membawanya luar biasa. Biar sudah berkawannya ke, bro, ya sekali-sekali umpamanya kita apa. Jangan kita yang malah kelarut umpat-umpatan, jangan. Berkawan kita kait. Ayo, nah, ya. Oh pahala benar mungkin kawan. Ya. Karena memang kadang-kadang mereka tuh karena ada mengerti bang, karena pernah duduk di majelis, karena ada ilmunya, karena pergaulannya, akhirnya seakan-akan perbuatannya itu tidak terasa membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Tapi kalau mengerti, insya Allah. Nah, kayak ulun ini baik aja lawan siapa, baik aja. Tapi menurut kita hendak berakrab-akrab, kecuali memang kita ada satu kerjaan bersamanya. Karena kalau ada, berhati-hati, harus kita yang membawanya, jangan kita yang ikutnya. Nah, ulun ini termasuk kada kuat lagi, campur-campur itu kada kuat. Mungkin mas ibaratnya
Kalau menariknya silahkan, itu dakwah yang luar biasa. Tapi menurut keterangan Sidin, berkumpul dengan orang itu membahayakan agama kita, membahayakan hati kita, bisa terpengaruh penyakit-penyakit madmumah, penyakit kecelakaan di dalam diri kita, maka sulit untuk menghilangkan. Maka salah satu caranya Sidin, bahasa kita jaga jarak kalau urusan ada baik. Tapi urusan kebaikan, ibarat kita ayo gotong royong, ayo baiki jalan, ayo ini ada kematian, ayo sudah dosa ini. Tapi kalau sahabat, teman akrab sangat mempengaruhi, berbahaya. Nah itu Isa sudah, biar sampai Isa. Kan sampai istiqomah. Waktunya ada orang dulu tuh mengaji tuh habis Isa bacaan apa maulid tiba hanya bacaan sampai jam 10 hidup puas ya. Kita di Mulka itu kira-kira ada yang datang. Nah perilaan kita pada kita rela minta itu ulun ini kadang-kadang pemandir tapi tujuan ada lain, membawa sama-sama ke jalan Allah. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk dari Allah. Kita di dunia ini selalu berkumpul, nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama orang-orang saleh. Berilah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa jama'ana jama'an marhumah jama'an maqbul jama'an mubarak wa tabarruk ma'sum ya arhamar rahim. Nasallallahu al istiqamah wa husnul khatimah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih.